alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa podcast Ramadan STI Persis Garut, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan podcast Ramadan di lingkungan STI Persis Garut dengan tema dosen STI Persis Garut berbicara jamiah. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu mukarram yang saya hormati, Ustaz Dr. Pepen Irfan Fauzan, MHU. Terima kasih Ustaz Pepen sudah hadir. Ustaz Pepen akan berbincang banyak dengan kita pada hari ini tentang lambang Jamiah Persatuan Islam. Pemirsa yang dirahmati, kita tahu lambang itu tentu dalam sebuah organisasi memegang peranan penting. Bahkan kalau coba kita bandingkan dengan sebuah perusahaan, lambang itu ya ibarat logo. Logo itu mencerminkan identitas, mencerminkan keistimewaan, dan untuk tentu saja menarik perhatian orang terhadap perusahaan itu sendiri. Saya pikir tidak berlebihan jika kemudian kita bandingkan logo itu dengan lambang. Maka akan menjadi perbincangan menarik nih. Kita akan membincangkan tentang lambang Jamiah Persis itu sendiri. Ustaz Pepen, jadi lambang Persis itu sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah itu seperti apa nih kemunculannya? Iya, terima kasih Ustaz Rian. Para pemirsa sekalian, kita harus tahu bahwa lambang Persatuan Islam itu yang kita kenal sekarang, sinar berbentuk bintang bersudut 12, itu sebetulnya bukan lambang yang pertama. Oh, jadi sudah melalui berbagai perubahan gitu ya. Jadi walaupun memang itu melambangkan apa yang jadi tujuan gerakan Persatuan Islam. Karena kita harus tahu lambang itu jamiah kita itu berubah karena seiring perubahan bentuk jamiah kita itu sendiri. Nah, karena ada perubahan itu maka lambangnya pun ikut berubah. Nah, saya sebagai sejarawan harus jujur menemukan fakta-faktanya itu. Kalau yang hard fact-nya itu kan yang memang seperti sekarang itu lambang. Sementara lambang-lambang yang lainnya itu ditemukannya dalam bentuk bukan penjelasan tapi amplop. Kan amplop itu ada lambang gitu ya. Ya, betul. Ada surat, yang surat itu kemudian ada kopnya dan menunjukkan lambang gitu. Kalau lambang yang lainnya itu. Jadi tetap faktual, fakta sejarah, tapi yang bersifat cair gitu kalau yang itu. Tapi kalau yang sifatnya lambang yang sekarang kita kenal, bintang sinar berbentuk bintang bersudut 12, memang itu fakta keras. Pertama, tentu saja kita harus paham bahwa jamiah kita itu tidak langsung jadi ormas, tapi bentuknya itu adalah komite. Dan itu berpengaruh kepada, makanya kemudian lambangnya itu seolah-olah hanya jadi penciri saja, bukan melambangkan sebuah visi misi, gitu. Ya, betul. Jadi lambang Persatuan Islam ketika mewujud menjadi sebuah komite, studi klub kan waktu itu dikenalnya awal-awal kan studi klub, bukan ormas. Pederspil kan menyebut itu ya, yang bermula dari studi klub yang hanya 20 orangan itu. Saya menemukan fakta jumlah totalnya itu sekitar 27 orang. Jadi yang benar juga Pederspil 20-an gitu ya. Nah, ketika membentuk komite itu lebih kepada membentuk si lambangnya itu dalam sebagai penciri organisasi aja. Jadi lambangnya itu sederhana. Jadi Persatuan Islam, kemudian titik-titik, di bawahnya itu Bandung gitu. Di tengahnya itu singkatan Persis, dan kemudian disebut alamat Jalan Sumedang, Pangeran Sumedang Weh, gitu. Lengkap ya. Lengkap. Jadi itu itu lebih sebagai penciri. Baru kemudian di atasnya, di atas lingkaran oleh hurufnya itu bukan berbentuk lingkaran. Betul. Jadi baru di atasnya ditulis dalam bentuk huruf Arab Persatuan Islam, lurus. Ditulisnya lurus gitu. Terpisah dari itu. Itu yang pertama. Saya menafsirkan kenapa seperti itu ya karena waktu itu Persatuan Islam itu baru berupa komite.
Kopnya surat itu sendiri temukan tahun 1931. Memang bukan yang paling awal ya. Iya, betul. Itu bisa jadi memang masih ada lagi, tapi itulah yang paling paling awal yang bisa ditemukan terkait dengan keberadaan Jamiah Perselisihan dengan lambangnya itu. Tentang komitenya itu sendiri memang di berbagai berita, kalau itu sudah valid, di berbagai berita, baik itu di koran Belanda maupun di koran yang berbahasa Indonesia, bahkan koran berbahasa Sunda, menyebutkan bahwa memang Komite Persatuan Islam. Jadi memang ketika awal lahir dan berdiri menjadi Jamiah di tahun 1926 itu 23 maaf, jadi tidak ada ya lambang yang spesifik. Itu karena masih bersifat di komite. Tahun 36. 31 ya, itu 31 si lambangnya itu. Nah, perubahan terjadi ketika organisasi Jamiah Persatuan Islam itu sendiri bertransformasi menjadi ormas. Dari komite menjadi ormas. Istilahnya itu dari komite ke Hoofdbestuur. Karena waktu itu istilah pakai bahasa Belanda. Artinya itu pengurus besar. Makanya kalau kita baca data-data sejarah itu tahun 30-an itu Jamiah ini selalu disebut dengan nama-nama kota, misalnya Persatuan Islam Bandung, Persatuan Islam Garut, Persatuan Islam Sumatera, Persatuan Islam Gorontalo, karena waktu itu mereka bukan cabang, jadi komite gitu. Termasuk otonomnya juga bukan otonom waktu itu, semuanya jadi komite pendidikan Islam, komite pembela Islam, komite persatuan istri, nah itu. Baru ketika berubah jadi Hoofdbestuur, menjadi ormas, jadi pengurus besar, berarti kan ada cabang. Pengurus besarnya di Bandung, sementara di wilayah-wilayah lain kan menjadi cabang. Nah, itu tahun 1934. 3 tahun setelah itu ya, 31 yang tadi. Setelah ditemukannya bisa jadi itu. Memang sebelumnya juga sudah ada. Tapi faktanya bahwa memang lambang komite itu seperti tadi, itu tahun 31 dalam bentuk surat itu. Nah, tahun 34 berubah menjadi ormas, menjadi Hoofdbestuur, mempunyai cabang 3 ya, jadi Hoofdbestuur, cabang, dan kemudian kring-kring sebentar. Kalau sekarang pimpinan jamaah, dulu disebutnya kring-kring ya. Dari bahasa Belanda ya kan? Bahasa Belanda gitu. Jadi itu dimulainya tahun 34, April 1934, dicanangkannya di Jalan Paledang, Bogor. Pencanangan pertama kalinya itu berubah tuh. Nah, berubahnya itu yang sekarang itu yaitu ada Wa'tasimu, ada Yadullah Ma'al Jamaah, ada Sinar, dan kemudian di tengahnya ditulis Persatuan Islam pakai huruf Arab. Gitu. Nah, itu tahun 34 itu. Tahun 34. Ya, itu. Karena menunjukkan visi sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang sudah yang bergelut dengan program-program masyarakat secara umum. Kan asalnya hanya komite yang bergerak wilayah pendidikan dan kajian keagamaan. Asalnya itu. Jadi fokus aja di situ sebagai lembaga kajian. Yang 34 itu jadi mirip dengan yang lambang sekarang ya. Mirip. Setelah itu ada lagi. Ada, karena waktu itu kan hitam putih. Ya. Belum berwarna kalau itu. Masih hitam putih, belum mencerminkan warna dengan nilai-nilai tertentu. Hanya sinar, dan kemudian basisnya itu ada Wa'tasimu dengan Yadullah. Jadi Wa'tasimu itu kan kita harus berkumpul dengan dasar Quran Sunnah secara bersama-sama, dan ketika orang berkumpul secara Quran Sunnah itulah yang kemudian disebut al-jamaah. Jadi hubungan atas dengan bawah itu. Jadi di bawah itu sebagai perwujudan dari perintah Wa'tasimu bihablillah. Karena kemudian ada perkumpulan, kalau tidak bihablillah dia bukan al-jamaah gitu. Itu maksudnya. Nah, Persatuan Islam kemudian mengklaim bahwa kami adalah organisasi yang berkumpul atas dasar Quran Sunnah, makanya kami adalah al-jamaah. Dan untuk itu kemudian ada sinar yang kemudian menyinari orang lain gitu. Nah, kemudian tapi ada lagi peristiwa lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Karena kemudian ada pergantian kepemimpinan. Kalau itu kan masih pemimpin yang lama, yaitu pendiri Muhammad Jamjam ya. Nah, kalau tahun 39 terjadi kepengurusan.
Kiai Haji Jamjam mengundurkan diri, dan kemudian atas dasar permusyawaratan Majelis Agama yang sekarang jadi Dewan Hizbah, dulu namanya Majelis Agama, ya. itu kemudian bermusyawarah dengan pengurus besar, dan akhirnya disepakati yang jadi ketua umum Persis penggantinya adalah wakilnya waktu itu Pak Natsir. Pak Natsir ketika jadi ketua umum Persis mengubah susunan, jadi pengurus itu diubah, termasuk dibikin register baru. Makanya kemudian Pak Isa Ansori itu kan baru masuknya itu tahun 40 sebagai sebagai pengurus pusatnya itu. Tapi nomor registernya 004 gitu. Karena semua dibikin baru oleh Pak Natsir itu. Termasuk lambang. Lambang ketika Pak Natsir jadi ketua umum berubah menjadi bulan bintang. Jadi di atasnya bintang, kemudian ada bulan. Di bodinya bulan itu kemudian tulis Persatuan Islam. Nah gitu. Mohon maaf. Mohon maaf, di bawahnya bintang ditulis Persatuan Islam. Selaras dengan bulannya, kan bulannya begitu ya. Nah di situ kemudian tulis Persatuan Islam. Nah di bodinya bulan ditulis terjemahan dalam bahasa Arab, Wahdatul Islamiyah. Nah, gitu. Jadi bentuknya begitu. Jadi bintang, kemudian bulan, jadi bulat akhirnya. Bulat karena bulan, tapi di ininya ada bintang. Di bawah bintangnya ada tulisan Persatuan Islam. Dalam bahasa Latin itu ya. Dalam bahasa Latin. Kemudian di body bulannya ditulis bahasa Arab, Wahdatul Islamiyah. Nah, gitu. Kira-kira itu maknanya apa? Itu sama maknanya, menyinari ini kan, minad dulumat ila nur kan, ininya itu maksudnya itu. Minad dulumat ila nur itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai organisasi itu memberikan sinar kepada yang lain. Hanya kalau yang kedua itu, yang di tahun 34 itu, perwujudan sinarnya yang diperlihatkan. Nah, kalau di yang Pak Natsir justru sumber sinarnya bintang dengan bulannya yang kemudian diinikan. Dan hitam putih juga kan jelas itu. Minad dulumat ila nurnya itu jelas. Ini putih gitu, dan backgroundnya hitam. Minad dulumat ila nur. Nah gitu, itu yang perubahan yang ketiga. Gara-gara Pak Natsir jadi ketua umum, mengubah struktur, mengubah sistem, termasuk mengubah lambang. Jadi secara makna, secara arti dari lambang sebetulnya tidak ada perubahan substantif. Jadi masih dengan semangat yang sama kalau arti dari lambang itu sendiri. Visi persatuan. Dan kita sebagai organisasi itu memberikan sinar kepada yang lain. Hanya kalau yang kedua itu, yang di tahun 34 itu, perwujudan sinarnya yang diperlihatkan. Nah, kalau di yang Pak Natsir justru sumber sinarnya bintang dengan bulannya yang kemudian diinikan. Dan hitam putih juga kan jelas itu. Minad dulumat ila nurnya itu jelas. Ini putih gitu, dan backgroundnya hitam. Minad dulumat ila nur. Nah gitu, itu yang perubahan yang ketiga. Gara-gara Pak Natsir jadi ketua umum, mengubah struktur, mengubah sistem, termasuk mengubah lambang. Jadi secara makna, secara arti dari lambang sebetulnya tidak ada perubahan substantif. Jadi masih dengan semangat yang sama kalau arti dari lambang itu sendiri. Visi persatuan. Dan visi dengan menjadi persatuannya itu atas dasar Quran Sunnahnya itu menjadi sinar bagi yang lain. Supaya kemudian orang lain jadi tercerahkan. Menarik nih, jadi bulan bintang sama seperti partai ya. Karena waktu itu Mas Sumi belum ada. Gitu. Jadi ide bulan bintang itu sebetulnya dari Persis. Karena Pak Natsir itu konseptor partai Mas Sumi, akhirnya dibawa jadi lambang Mas Sumi. Ditarik ke partai politik. Mas Sumi. Saya juga mendapat data lainnya, yaitu di Alisan itu pemuda Persis juga lambang pertamanya itu bulan bintang. Sama seperti Persis. Sama seperti Persis gitu. Ada itu di majalah Alisan dijelaskan itu para pemuda Persis yang kemudian menjadi istilahnya itu penggerak Subhanul Yaum. Yang waktu itu disebutnya kepanduan itu pakai sal hijau muda, bajunya hijau tua, salnya hijau muda, dan kemudian di dalam sal itu kemudian dipakai lambang bulan bintang. Itu logo memang, itu lambang ya. Lambang karena memang sudah diubah oleh Pak Natsir gitu. Sedangkan para pemuda kan rata-rata belajar di Pendis. Pendis kan ininya Pak Natsir. Nah, gitu.
Jadi terinspirasi juga ya, Ya, oleh jadi lambang Persis perubahan. itu faktornya itu. Nah, perubahan lagi yang keempat itu ketika Pak Natsir kan berhenti jadi ketua Persis karena dibubarkan Jepang. Pakem selama 6 tahun. Didirikan lagi tahun 48 itu kan oleh Pak Isa Ansori. Karena Pak Natsir sudah sibuk dengan partai ya, sibuk termasuk menjabat jabatan di pemerintahan sebagai Menteri Penerangan. Betul. Makanya kemudian ketika dideklarasikan pada April 1948 itu oleh Ustadz Isa Ansori di Bandung. Mirip ya dengan dulu April 1934. Nah, ini April 1948 deklarasi kedua Persatuan Islam. Nah, ditata tahun 49 baru ditata, tahun 52 muktamar. Nah, ketika muktamar itu dikembalikan lagi ke ketika lambang tahun 34. Tapi dengan catatan jumlah sinarnya ada 18. Karena waktu itu di dalam konon disebutkan dianggapnya kelahiran Persis itu tanggal 17 September. Coba lihat di konon yang dulu, bukan konon yang sekarang ya, di konon itu ditulis di situ 17. Makanya kemudian jumlah sinarnya itu, nah, tapi kan kalau 17 nanggung jadi 18. Jumlah sinarnya itu. Ganjil nggak semester. Gitu. Kalau 17 nggak semester. Makanya acaranya juga kan dilaksanakan, acara muktamarnya itu 17 September 1952. Karena dianggap itu hari kelahiran Persis. Nah gitu, dikembalikan tapi dengan jumlah sinar yang berbeda, tidak 12. Nah gitu. Baru berubah lagi jadi 12 itu dan kemudian dibakukan itu zaman di tahun Muktamar 1967. Dibakukan lagi jadi seperti sekarang sinar berbentuk bintang bersudut 12 karena kemudian disebutkan kelahiran Persis bukan tanggal 17 September tapi 12 September. Dan itu kemudian dimasukkan di dalam konon. Jadi kalau sebelumnya lambang itu nggak dimasukkan dalam konon. Jadi bisa berubah-ubah karena nggak ada di dalam konon. Nah, zaman Ustadz Abdurrahman jadi ketua umum ketika muktamar yang ke-8 di Bandung tahun 1967 baru itu kemudian dimasukkan dalam konon dahili supaya tidak gampang berubah. Jadi itu baru kemudian disebutkan secara detail bahwa lambang Persis itu adalah sinar berbentuk bintang bersudut 12. Asalnya mah karena faktor ini saja di kop surat atau di konon covernya itu pakai lambang gitu. Di dalam kononnya sini nggak ada. Sekarang mah tidak hanya di kop surat atau di covernya konon. Di dalam isi kononnya juga, di dalam pasalnya disebutkan bahwa lambang Persis itu dari sejak Muktamar 1967 itulah nggak berubah-ubah lagi sampai sekarang. Orang nggak berani karena sudah ada dalam konon. Gitu. Jadi lumayan ya, ada beberapa kali pergantian lambang Jamiah Persis. Tetapi kalau melihat semangat atau arti makna dari lambang itu sendiri secara substantif memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi maksudnya itu pencerahan. Mau yang bersudut 12, mau yang hanya bulan bintang, kan itu artinya sama, pencerahan. Itu menarik tadi Kang. Jadi hilang ya tulisan Wahdah Islamiyah itu. Ya hilang karena gini harus dipahami. Ketika Pak Natsir bikin lambang bulan bintang itu, penerjemahan bahasa Arabnya itu tidak Ittihad Islamiyah, tapi Wahdah Islamiyah. Karena kalau Ittihad Islamiyah itu nama organisasi di Sukabumi. Oh sudah ada ya? Sudah ada itu. Jadi yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Justru tempat organisasi lawan debat Persis. Yang sekarang menjadi ormas PUI. Ketika dia berubah jadi PUI, kan hilang tuh Al-Ittihad Islamiyahnya, diambil oleh Persis. Karena Wahdah Islamiyah jadi organisasi di Suhasusi. WI Wahdah Islamiyah. Akhirnya karena Ittihad sudah nggak ada lagi karena berubah nama. Sementara Wahdah Islamiyah sudah jadi organisasi di Sulawesi, akhirnya penerjemahan Persatuan Islam menjadi Al-Ittihad Al-Islamiyah. Gitu ceritanya. Menarik ya pemirsa. Jadi memang berbicara lambang ini seperti sesuatu yang ringan dan sederhana, tapi tentu saja kita
melihat ya dari lambang itu sendiri ada makna, ada arti yang menunjukkan identitas dari Jamiyah itu sendiri. Kita tahu tadi sudah ada beberapa kali pergantian, tetapi secara substantif tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Pepen. Jadi lambang Jamiyah Persis itu sekalipun berubah dari segi tampilan, tapi makna dan artinya sama ya, dari mulai sejak kelahirannya, bahkan sejak ditemukan fakta tentang lambang itu sendiri sampai hari ini. Barangkali pemirsa podcast Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang barusan dijelaskan oleh Ustaz Pepen, kita mendapatkan pencerahan tentang Jamiyah kita tercinta yaitu Persis. Ada yang disampaikan sebagai kata terakhir, Ustaz? Ya, jadi sebagai closing statement kita harus memahami bahwa lambang Jamiyah itu berubah-berubah, tapi maknanya tetap apa istilahnya itu berdakwah untuk mencerahkan umat gitu, dengan kemudian persatuan Islam sebagai intinya. Dalam istilah Ustadz Isa Ansori dan Pak Natsir, persatuan Islam itu adalah kern dari umat Islam. Jadi inti dari umat Islam. Itulah kenapa kemudian persatuan Islam ditulisnya itu ada di pusat itu, yang dari situlah kemudian sinar kan gitu. Nah itulah kemudian sesuai dengan visi lambang itu sendiri, bahwa kita harus menjadi inti dari umat Islam, maka kajian terhadap umat Islam kajian terhadap agama Islam tidak boleh kita hentikan, karena itu menjadi inti kita. Kalau kita kemudian sudah tidak lagi mengkaji agama Islam, berdiskursus dan segala macamnya, berarti nilai yang sifatnya add value dari lambang Persis itu sendiri sudah hilang sebetulnya. Jadi oleh karena itu, marilah kita menjadi umat terbaik dengan terus melakukan kajian keagamaan, dan jangan lupa harus mencerahkan terhadap umat, karena hanya menjadi sinar sesuai dengan visi misi lambang itu sendiri. Terima kasih. Jadi menarik ini kalau kita kaji ya. Aspek-aspek lain tentu saja banyak yang menarik dari kajian Jamiyah Persis itu sendiri. Jadi saya ambil tadi kata beliau yang terakhir, Persis harus menjadi kern, harus menjadi bagian inti dari umat Islam, khususnya yang di Indonesia atau umumnya umat Islam yang ada di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sesi dengan Ustaz Pepen dicukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai informasi, di STAI Persis Garut sudah dibuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Kami pada tahun ini membuka 8 prodi di strata 1, kemudian ada prodi strata S2 Pendidikan Agama Islam yang pada tahun ini juga kami buka. Bapak dan Ibu bisa mencari lebih banyak informasi dengan datang langsung ke kampus kita atau mengunjungi website kami di www.stipersisgarut.ac.id. Terima kasih Ustaz Pepen atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Akhirul kalam, para pemirsa, kita akhiri kajian hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.